Ya, kasus penyelesaian atau juga analisa ya, tahapan-tahapan dalam pemodelan PET ya. Jadi yang namanya pemodelan PET itu tak lain dan tak bukan itu adalah indikatornya bersifat reflektif. Nah, itu ya. Jadi yang namanya PET itu adalah analisa interaksi gitu ya, atau analisa interpening ya, interpening, interaksi gitu kan, atau disebut dengan PET model ya, itu adalah model interpening ya. Jadi sifat dari model interpening ini sifatnya reflektif ya, indikatornya reflektif. Nah, di mana dalam model pengukurannya ya dengan menggunakan yang namanya modul PLS algoritma gitu ya. Jadi dalam PLS algoritma itu menggunakan dua indikator ya dengan pengukuran modelnya itu convergent dan juga discriminant ya, convergent validity dan juga discriminant validity. Nah, kalau menganalisanya dengan convergent, maka kita lihat nilai yang namanya outer loading ya, atau menggunakan nilai AP, average average ya, dan juga CR atau disebut dengan critical ratio. Kemudian kalau dengan discriminant validity kita menggunakan nilai Cornell and Larcher ya. Kemudian cross loading dan juga HTMT yang kemarin ya, yaitu ini ya, menggunakan apa namanya, HTMT ya. Nah, ini. Nah, inilah atau juga disebut dengan heteroid monotroid ratio gitu ya. Nah, jadi sifatnya variabel pemediasi itu adalah variabel reflektif ya, indikatornya indikator reflektif. Nah, jadi yang diukur dengan konvergen dan juga diskriminan. Nah, untuk penilaian strukturan model ya, bagaimana menggunakan VIV ya, bagaimana menggunakan PET coefficient ya. Jadi VIP di sini dihasilkan dari PLS algoritma ya menggunakan pet coefficient itu dengan metode bootstrapping, kemudian menghasilkan yang namanya R square ya. Jadi bukan hanya R square. Kalau R square itu kan satu variabel ya. Seberapa besar variasi hubungan antara variabel independen terhadap dependennya disebut dengan R square ya. Sedangkan adjusted R square apabila variabel independennya melebihi dari satu maka menggunakan R square ya. Dan juga efeknya, efek uh, apa ya, total efek ya, total efek itu disebut dengan efek size ya, atau disebut dengan F square ya. Jadi dengan PLS algoritma, kemudian prediktif relevan ya dengan U square ya. Nah, jadi nantinya kalau kita menggunakan PLS ya, menggunakan menilai model strukturalnya ya, F square dia dibahas, kemudian juga U square juga dibahas ya. Dan untuk uji keandalan gitu ya. Nah, uji keandalannya di sini ya dengan menggunakan keandalan internal ya, disebut dengan reliability internal ya. Nah, jadi uji reliabilitas adalah uji Cronbach alpha ya, kemudian juga uji uh, jadi Cronbach alpha itu level penerimaannya ya dengan Cronbach alpha dan juga menggunakan composite reliability. Biasanya 0,7 ke atas ya. Nah, 0,7 ke atas. Atau juga menggunakan Uh, jadi yang namanya Cronbach alpha itu menurut pendapat Robinson ya. Kemudian menurut composite reliability itu menggunakan pendekatannya Hare. Nah, untuk convergent validity gitu ya, itu menggunakan nilai AV atau disebut dengan average variant explain. Jadi rata-rata varian yang bisa dijelaskan gitu ya. Dan juga faktor loading. Kalau AV itu lebih dari 0,5 ya. Di mana AP itu menurut yang di atas 0,5 itu menurut Hare ya. Hare dan Fornalocker. Tapi Hare-nya Hare 2010 ya dan 2014. AP 0,5. Nah, kalau AP-nya 0,5 ke atas gitu ya, faktor loading-nya itu menurut Hare ya. Jadi nah loading factor di atas 0,5 artinya antara 0,4 sampai 0,7 itu bisa diterima ya. Jika kurang maka itu harus dikeluarkan model atau indikatornya dibuang gitu ya. Jadi indikator yang hanya lolos dari lebih dari 5 saja yang dipakai gitu ya. Dan Cornell and Locker criterion di sini di mana Cornell Locker itu uh, akar ya, akar dari nilai AP ya. Itu lebih dari nilai korelasi ya, artinya lebih dari 0,7 juga ya. Kemudian cross loading ya, menggunakan indikator loading tersebut yang dikonstruk ya, di mana loadingnya uh,
Masing-masing loading itu membentuk konstruk ya. Kemudian juga HTMT tadi ya, atau disebut dengan HTMT itu ini ya, HTMT yang disebut dengan heterotrade dan juga monotrade ratio. Heterotrade dan juga monotrade ratio ya. HTMT criterion. Nah, jadi HTMT itu kurang dari 85% dan juga kurang dari 90% ya. Jadi itu menurut definisinya menurut HTMT and Klein ya tahun 2011 dan juga HTMT Gold Moltora and Sagar ya tahun 2001 ya. Nah, jadi memang menentukan ukuran diskriminan di sini ya harus harus ketiga-tiganya ini ya terpenuhi. Cornell ya cross loading dan juga HTMT-nya harus menunjukkan angka yang sebesar ini kriterianya ya. Nah, ini. Nah, untuk model penilaian struktural ya, pertama langkahnya dilakukan adalah menilai ya level collinearity. Nah, itu satu. Yang kedua, menilai signifikansi ya dan juga relevansi hubungan antar variabel. Yang ketiga, menilai R square. Ya, kemudian yang keempat menilai F square. Yang kelima menilai Q square. Ya, dan juga besarnya Q square effect. Dan baru yang keenam adalah assessment PLS predictive. Nah, inilah dia langkah menilai model struktural. Ya. Jadi indikator model struktural di sini yaitu menggunakan apa ya? Pet coefficient, R square, F square, collinearity dan juga Q square. Dan masing-masing dari pet coefficient di sini itu apa level penerimaannya adalah level penerimaan di bawah alfa 5% gitu ya. Dan nilai T value-nya lebih besar 1,96. Jadi kalau kurang dari 1,96 berarti nggak signifikan ya. Berarti tidak ada tidak coefficient-nya tidak signifikan atau P value-nya di atas 5% begitu ya. Nah, kalau untuk R square ya R square itu rentang gitu ya, antara 0 sampai 1 gitu kan. Jadi kalau dia 0,1, 0,0 sampai dengan 0,25 lemah ya. Kalau 0,25 sampai dengan 50 moderate. Ya kalau 0,5 sampai 0,75 itu substansial ya, penting. Nah, inilah ukurannya ya. Nah, F, F square gitu ya. Ukuran F square itu 0,35 besar ya. Kalau 0,15 itu medium. Ya, kalau 0,02 maka ukurannya adalah lemah ya. Dan ukuran kolinearitas ya itu ya VIP-nya kurang dari 3 ya. Ya, kurang dari 3,3 atau juga kurang dari 5 ya. Jadi bisa 3 bisa 5 ya. Tapi yang kurang dari 3 itu pendapatnya Diamantopoulos dan juga Rogerson. Nah, untuk Q square ya itu menggunakan Stone Geyser. Jadi menggunakan Stone Geyser Q square prediktif itu Q square-nya apabila lebih dari mendekati 1 gitu ya, maka semakin besar nilai prediktifnya ya, Q square-nya. Nah, untuk menilai ya konsistensi dan juga validitas ya, internal konsistensi dan juga convergent validity gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi antara ini nilai outer loading ya, ini nilai critical nilai kritikalnya, critical ratio-nya, nilai AP-nya. Nah, jadi ini dari nilai masing-masing dari item ini gitu kan, ini menunjukkan indikatornya tidak ada yang di bawah 50% ya. Tidak ada di bawah 50%. 0,742, 0,836 ya kan untuk dimensi indikator masing-masing dari indikator dari dimensi yang pertama. Dimensi BHV gitu ya. Nah, ini juga 0,736, 0,83 berarti outer loadingnya di atas 50% ya. Begitu juga nilai kritikal apanya ya, nilai CA-nya, nilai critical ratio-nya, nilai AP-nya ya, semuanya di atas 0,5 ya. Coba kita lihat nilai AP tadi, ini ya, ya nilai AP ya. Ya, AP-nya harus di atas 0,5 ya. Nah ini, oke ya, di atas 0,5 ini. Oke ya, cukup jelas? Oke ya, cukup jelas ya.
Nah, ini ya berikutnya. Nah, jadi inilah inilah yang dikatakan dengan modelnya terpenuhinya konsistensi internal ya dan terpenuhinya validitas konvergen. Nah, inilah ya. Jadi apabila kita menggunakan indikator ini ya semuanya terpenuhi gitu ya, maka kita sudah memenuhi semua standar dan syarat-syarat pengukuran model ya. Nah, ini. Mungkin ada yang mau bertanya, disilakan. Itu jelas ya. Oke. Nah, begitu juga untuk cross loading tadi ya. Nah, ini ini outer loading ya, ini cross loading ya. Jadi nol dari cross loading itu juga menunjukkan diskriminan validity-nya. Nah, ini juga apa ya? Di atas 5% semuanya nih. Nah, ini ya, di atas 5%. Nah, ini di atas 0,5 semua ya. Nah, ini. Semakin 0,7 pun boleh ya. Ada beberapa literatur juga menggunakan 0,7. Nah, ini lihat ada yang mendekati 0,7 ya, tapi amannya 0,5 juga udah aman ya, ketat sekali itu. Masing-masing dari item butir pertanyaan itu ya. Nah, ini di atas 0,5 lah ya standarnya. Semakin dia di atas 0,5 berarti makin kuat ya standarnya itu. Baik. Nah, ini juga ya diskriminan validity-nya dengan kernel locker-nya. Tadi kernel locker-nya itu ya kernel locker-nya itu ini ya. The square root the AP its construct should be higher. Then its higher correlation with the other construct gitu ya. Jadi di atas 0,5. Ini, ya, ini dia ya. Ini. Oke. Ya. Nah, begitu juga nilai HTMT-nya. Nah, HTMT-nya kriterianya berapa tadi? Nah, di atas 0,5 juga ya. Coba kita lihat HTMT-nya. Nah, ini. HTMT-nya signifikan ya. Kurang dari 0,85 dan juga kurang dari 0,90. Jangan lewat ya. Kurang dari 85% dan kurang dari 90%. Jadi mau gunakan 85 boleh, menggunakan 90% juga boleh. Nah, ini HTMT-nya. Nah, ini semuanya tidak ada yang di atas 90%. Ya, berarti dia terpenuhilah kriteria validitas diskriminan ya. Di atas tidak ada yang melewati 90%. Nah, ini semuanya di bawah. Masing-masing dari indikator ya, masing-masing dari variabel ya, bukan indikator ya. Nah, sorry saya. Nah, ini juga ya, ya, ini juga tidak ada yang 0,8 ke atas ya. Jadi kalau dia 0 apa bagaimana kalau terjadi nilainya 0,8 ke atas? Ah, maka solusinya adalah tambah sampel ya atau kurangi indikator. Nah, itu ya. Kurangi indikatornya kebanyakan ya. Artinya di situ tidak valid pertanyaannya begitu ya. Nah, ini. Ya, berikutnya inner VIP. Tadi VIP-nya berapa standarnya? Nah, ini kan tidak ada 0,3 nggak salah tadi ya, 0,2. Jadi sangat ketat kan. Kalau dalam SPSS 0,5 menurut Imam Ghazali gitu kan. Dulu dulu skripsi mahasiswa gitu kan. Varian inflation faktor apabila ya dikatakan dia terjadi kolinier gitu ya, maka variabel-variabel itu menunjukkan nilainya di atas 0,5. Nah ini VIP-nya kita lihat ini. Nah, ya, kurang dari 0,3 dan kurang dari 0,5 ya. Kurang dari 3,3 dan kurang dari 5 ya. Nah, ini.
Oke ya. Ya, tidak ada yang apa ya. Nah, ini. Oke ya. Nah, begitu juga F square. Ya, F square-nya tadi apa ya? Kalau kita lihat berapa ini F square-nya? Nah, F square-nya 0,35 itu besar, 0,15 medium, 0,2 rendah. Nah, ini berapa persen 0, ya, ada 0,08, berarti rendah semua ini ya. Ya, rendah semua. Jarang yang di atas 35%. Nah, ini ya. Nah, cukup jelas ya? Cukup jelas. Nah, itulah caranya menentukan validitas dan juga reliabilitas. Nah, itu. Nah, untuk menilai pemodelan struktural gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana pengaruh corporate integrity terhadap accountability signifikan ya. Signifikan dengan nilai T hitungnya 3,181 ya, sementara tadi 1,98 ya. Nah, 1,9 yang paling rendah gitu ya. Nah, ini menunjukkan dia sudah signifikan ya. Nah, ini dia. Dihitungnya segitu aja udah signifikan dia. Nah, itu ya, adik-adik sekalian. Oke ya. Nah, ini ya. Berarti dia eh, signifikan semua ya. Oh, ini. Oke ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau dia di bawah 1,9, nah apalagi nih kan? Ini ya. Ini di bawah, ya, ini di bawah 1,9. Ini di bawah 1,9. Ini juga di bawah 1,9. Ya, ini juga di bawah 1,9. Udah pasti. Kalaupun kita bandingkan dengan nilai p-value-nya juga ini tidak signifikan ya. Nah, jadi udah cukup puas ya. Cukup apa ya? Cukup jelas, saya kira. Ya. Nah, ini praktiknya ini ya. Bagaimana meriset uh, pengaruh ya. Kalau judulnya ini apa ini? Ya, pengaruh kepuasan karyawan sebagai variabel pemediasi yang menunjukkan hubungan antara faktor-faktor motivasi dan juga kinerja organisasi dengan ya leadership ya sebagai variabel moderasi. Nah, jadi di sini satu variabel pemediasi atau satu variabel intervening, kemudian juga satu variabel pemoderasi dengan variabel motivasi faktor dan juga organizational performance. Ya, hubungan antara motivasi faktor-faktor motivasi terhadap kinerja organisasi ya. Nah, ini. Jadi satu variabel pemoderasi dan juga satu variabel pemediasi ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau dia yang namanya model apa tadi gitu ya. Ini tadi ini adalah variabel pemediasi. Nah, variabel pemediasi itu menunjukkan variabel yang memperantarai ya. Variabel yang memperantarai dia. Nah, karena yang memperantarai maksudnya gimana? Ya, kalau misalkan motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kinerja organisasi, diperkuat, diperantarai oleh employee satisfaction. Jadi, motivasi intrinsik tidak akan berpengaruh terhadap organisasi apabila tidak melalui kepuasan pegawai. Jadi, kepuasan pegawai itu bisa puas ya apabila ada motivasi gitu kan. Ya, kalau orang nggak ada motivasi maka uh, tidak puas gitu kan. Nah, artinya apa? Tidak puas. Ya, seperti itu, ya. Maka kalau dia tidak puas, maka yang namanya perusahaan akan turun kinerjanya, gitu ya. Atau juga
motivasi intrinsik ini, ya motivasi intrinsik si B itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ya diperantarai oleh yang namanya kepuasan, gitu ya. Begitu juga motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal apa ya? Karena misalnya apa gitu ya? Karena adanya apa gitu kan target ya atau juga adanya apa ya penilaian oleh pemerintah gitu kan itu kan motivasi eksternal ya kan apabila motivasi eksternal ada gitu kan maka kinerja organisasi itu akan meningkat gitu kan akan meningkat melalui kepuasan karyawan ya kalau karyawannya udah nggak puas ya kan walaupun ada insentif pemerintah walaupun ada dorongan ya pemerintah daerah maka kinerja organisasinya tetap turun nah itulah peranan dari variabel employee satisfaction ini nah ini ya gitu ya itu atau juga karena motivasi ekstrinsik gitu ya itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi nah ini dan variabel pemediasi gitu ya pemoderasi gitu ya itu di garis ini dia garisnya ya wajib di garis ini ya di garis H9 ya di garis H9 kenapa dia di H9 kenapa tidak di H2 kenapa tidak di H3 ada yang bisa memberikan jawabannya nah siapa yang bisa memberikan pendapatnya kenapa tidak di H3 kenapa tidak di H2 Rachel Jessica silakan Nurhaliza Silvi Simarmata ya silakan nah coba jelaskan kenapa dia tidak di H2 kenapa tidak di H3 kenapa di H9 garis merahnya variabel pemoderasinya silakan siapa bisa menjelaskan ya karena yang namanya H9 ini ya kan dia udah menentukan garis dari employee satisfaction nah ini kan ini titiknya ini titiknya nah sementara intrinsic motivation ya sudah kepada employee satisfaction atau juga intrinsic motivation terhadap ini atau juga ini terhadap ini ya atau juga ini terhadap ini ya sehingga tarik titiknya selalu di sini ya bukan di sini bukan di bawah ya bukan di sini ya bukan di sini ya kan atau juga bukan di sini ya atau juga bukan di sini ya, tetapi di sini gitu ya cukup jelas jelas ya Jelas. ya makasih nah jadi di hipotesa kan nah garis-garis tadi nah jadi ini hipotesanya there is significant positive effect of intrinsic motivation on organizational performance. There is significant positive effect on the intrinsic motivation B on the organizational performance. Jadi hipotesanya ada 14 semuanya. Nah, ada 14. Kalau kita hitung gimana 14-nya? Mari kita hitung. Ini hipotesa satu ya. Ini hipotesa satu. Hipotesa ini ke sini satu. Kemudian ini hipotesa yang kedua, ini ke sini dua. Kemudian ini yang ketiga, ya kan? Kemudian ini yang keempat, ya. Kemudian ini yang kelima, ya. Kemudian ini yang keenam.
kemudian ini yang ketujuh, kemudian ini yang kedelapan, ya, kemudian ini yang ke sembilan, ya, ini yang 10, kemudian ini yang ke 11, mana lagi? Ini yang ke 11, ini yang ke 12, ini yang ke 13, ya, dan ini yang ke 14. 14 dia menjelaskan seluruhnya ya. Nah, ini ya. Hingga ada 14 hipotesa. Cukup jelas ya cara menyusun hipotesanya. Nah, kemudian data outlier. Nah, jadi data outlier itu apabila ada pencilan data. Nah, untuk data outlier kita merubahnya di SPSS dulu gitu ya. Nah, jadi tabulasilah atau konversikanlah Excel tadi ke SPSS dulu. Nah, jadi makanya di laptop SPSS-nya harus ada gitu ya. Nah, jadi cara menggunakannya, bukalah Excel-nya, lantas kliklah Analyze. Ya, dari itu muncullah butir-butir kuesioner tadi kan. Analyze, kemudian pilihlah deskriptif, ya, pilihlah deskriptif statistik. Nah, dari deskriptif statistik ada pilihan klik, gitu ya. Nah, dari klik masukkan dia butir-butirnya semuanya di blok ya. Di blok ini atau ditekan Ctrl A, gitu kan. Maka masuklah ke variabel. Udah masuk variabel, klik OK. Ya, setelah klik OK, maka muncullah hasilnya ini. Jadi dapat statistik deskriptif. Ya, dari hasil statistik deskriptifnya menunjukkan standar deviasi, mean, ya, maksimum dan juga min. Nah, setelah itu ya, kita masukkan lagi yang lainnya. Masukkan lagi yang lainnya, semuanya ya. Jadi pilihlah min, standar deviasi dan juga maksimum, minimum ya, dan juga variable list ya. Lalu klik continuous, klik OK. Nah, dari itu kita lihat, kita bandingkan dengan nilai Z-score. Nah, jadi Z-score ini kita bisa menggunakan tabel Z. Ya, tabel Z itu dia apabila nilai Z-score-nya gitu kan lebih dan kurang ya. Lebih dan kurang itu artinya bisa negatif, bisa positif. Ya, 3,29 ya, 3,29 gitu ya. Maka uh, jadi ini antara nilai maksimum dan nilai minimumnya gitu ya. Nah, dalam rentang tersebut ya, dalam rentang tersebut. Nah, inilah. Nah, untuk menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Jadi versi 3 itu berbeda ya. Jadi kalau yang versi 4 ini kita boleh langganannya 1 bulan bayar 800.000. Nah, itu boleh. Ini kelebihannya Smart PLS 4. Kalau yang lama itu kita harus bayar 500 euro gitu kan. Agak mahal. Nah, ini kita boleh murah ya per project deh. Kita perlunya sebulan ya, kita beli aja lisensinya sebulan ya. Pakai kartu kredit atau bayarnya pakai PayPal ya. Udah. Nah, jadi ini new project dulu klik ya. Setelah klik new project, muncullah menu sebagai berikut. Ya, untuk menu sebagai berikut, lantas kita klik uh, data, kita ambil data, switchkan ke data. Nah, dari data itu kita muncul sebagai berikut worksheet-nya. Dari worksheet-nya tersebut gitu ya, kita pilih ya. Nah, sebagai berikut name-nya dan juga maksimumnya. Oke. Nah, dari muncul itu nih project, nah muncul sebagai berikut. Ya, jadi indikatornya muncul semua masuk ya, sebagai berikut. Nah, lantas kita kasih nama. Namanya misalnya alpha. Nah, jadi alpha itu indikatornya IM1, IM2, IM3 dan seterusnya ya. Nah, begitu juga masuknya sebagai berikut. Nah, ini ya. Masuk gitu ya. Nah, sebagai berikut. Oke ya. Nah, ini uh, muncul hasil gitu ya. Maka nanti kita praktikkan aja ini. Kalau besok ada nggak waktu untuk mengganti? Jadi adik sekalian.
Nah, nanti kami bahas saja di grup, Pak. Oh ya, baik, baik. Ya, biar biar nanti saya ajari caranya membeli online dan juga membeli aplikasinya dan juga menginstallnya dan juga membuat praktiknya langsung ya, seperti ini. Ya, baik. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita sudahi lah ya perkuliahan ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Kalaupun kasih. bisa besok sore, lebih bagus juga ya kalau sore. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Karena nanti rekamannya saya share.